Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Teguh Faki. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis saya mengenai beberapa struktur data penting dalam ilmu komputer. Oke, sebelumnya saya membuat presentasi ini untuk memenuhi tugas atau lebih tepatnya UTS dari 4 pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen Bapak Ridho Ilahi. Mari kita membahas topik-topik mulai dari perbedaan mendasar array dan linked list, bagaimana keduanya dipakai untuk stack dan queue, dan studi kasus fitur undo dan redo. Konsep BST dan AVL3 hingga perbedaan antara tree dan GARP. Baik, mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Kita akan membandingkan dua struktur data yang paling mendasar, array dan linked list. Bayangkan saja, array itu seperti barisan kursi di bioskop, memorinya tersimpan berdekatan atau kontigu. Nah, karena lokasinya rapi dan berurutan, kita bisa langsung menunjuk ke kursi nomor 5. Nah, kursi nomor 5 ini adalah indeks sebuah data dalam array. Nah, kita bisa mengakses data dalam array-nya itu sangat cepat karena berdasarkan indeksnya. Tapi kelemahannya, ukurannya statis. Kalau contohnya kalau bioskopnya penuh atau mau nambah orang atau nambah kursi, kita harus pindah ke studio yang lebih besar. Ini yang kita kenal sebagai proses resize dan proses ini sangatlah lambat. Oke, sekarang kita mari lihat linked list nih. Linked list dan array ini berbeda. Linked list bisa kita bayangkan seperti permainan treasure hunt atau pencarian harta karun. Datanya disimpan secara acak di memori. Data dalam linked list ini terdapat petunjuk atau pointer gitu ke dalam untuk mengarahkan kita ke data berikutnya. Nah, kalau kita mau mencari data kelima, kita harus menelusuri dari data pertama satu persatu. Jadi aksesnya lebih lambat. Tapi keunggulannya, memorinya sangat dinamis. Kalau mau menambahkan data, kita tinggal selipkan saja di tengah atau ubah petunjuknya. Proses ini biasanya sangatlah cepat. Oke, kedua struktur data ini bisa baik array maupun linked list bisa kita jadikan fondasi untuk struktur data lainnya. Contohnya stack yang sifatnya LIFO atau last in first out. Artinya yang terakhir masuk dia yang pertama kali keluar. Oke, seperti tumpukan piring nih. Dan queue yang sifatnya FIFO atau first in first out, yang artinya yang pertama kali masuk dia yang pertama kali keluar. Oke, persis seperti antrean di kasir. Selanjutnya pertanyaan kedua, jika kita melihat fitur undo atau redo di aplikasi seperti Microsoft Word, struktur data apa yang paling cocok di baliknya? Jawabannya adalah stack atau tumpukan. Konsepnya sebenarnya sangat pas dengan fitur undo atau redo ini. Nah, fitur undo atau redo adalah contoh sempurna dari prinsip LIFO. Ini berarti aksi yang terakhir kita lakukan, misalnya mengetik sebuah kata, adalah aksi yang pertama kali kita harus batalkan saat kita menekan undo. Implementasinya ideal. Implementasi idealnya biasanya menggunakan dua stack. Satu stack untuk menyimpan histori aksi yang telah kita lakukan, dan satu redo stack untuk menyimpan aksi yang baru saja kita batalkan saat kita undo. Nah, kita memindahkan aksi dari undo stack ke redo stack nih. Saat kita redo, kita memindahkannya kembali. Lalu, mana yang lebih baik untuk implementasinya? Array atau linked list? Oke, pilihan terbaik adalah linked list. Alasan utamanya adalah alokasi memorinya. Kalau kita pakai array, kita harus menentukan batas undunya dari awal. Misalnya cuma 100 aksi. Nah, ini sangat tidak fleksibel. Tapi dengan linked list ukurannya dinamis. Stack bisa terus tumbuh sebanyak yang pengguna butuhkan dan operasinya selalu cepat tanpa risiko jeda atau lag saat array-nya penuh. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu mengenai konsep binary search tree atau BST. Nah, BST ini adalah sebuah pohon biner yang sangat teratur. Aturannya cuma satu dan sangatlah ketat. Untuk node manapun, semua nilai subtree kirinya pasti lebih kecil dan semua nilai subtree kanannya
pastinya lebih besar. Nah, aturan yang membuat 3 operasi dasar ini sangat efisien. Oke, pertama, pencarian. Kita mulai dari root. Nah, root ini kan di bagian awal. Nah, jika nilai yang dicari lebih kecil, kita ke kiri gitu. Jika lebih besar, kita ke kanan. Terus begitu sampai ketemu datanya. Oke, kedua, penambahan atau insert. Caranya sama persis seperti pencarian. Kita cari dulu lokasinya. Saat kita menemukan posisi kosong atau nol, disitulah kita menambahkan not barunya. Oke, ketiga, penghapusan atau delete. Ini yang sedikit lebih kompleks. Kalau yang dihapus adalah daun atau not tanpa anak, tinggal hapus saja. Kalau punya satu anak, anaknya langsung menggantikan posisinya. Nah, kalau punya 2 anak, kita harus cari penggantinya. Biasanya nilai terkecil di subtree kanan. Nah, salin nilainya lalu hapus not pengganti tadi itu. BST itu hebat. Dia punya satu kelemahan fatal. Kelemahannya adalah resiko tidak seimbang ataupun balance. Performa ideal BTS hanya tercapai kalau pohonnya seimbang. Kasus terburuknya, jika terjadi jika kita memasukkan data yang selalu yang sudah berurutan, misalkan 10, 20, 30, 40, hasilnya pohonnya akan miring ke satu sisi, yaitu ke kanan kan. Soalnya pohonnya dari kecil ke besar gitu. 1, 10, 20, 30 itu kan dari kecil ke besar. Nah, BTS yang miring ini pada dasarnya berubah menjadi linked list dan performanya pastinya anjlok. Oke. Nah, disinilah solusinya muncul, yaitu AVL tree. Oke, AVL tree adalah BST yang pintar. Dia bisa menyeimbangkan dirinya sendiri. Caranya AVL tree itu harus melacak balance faktor atau selisih tinggi subtree kiri dan kiri kanannya. Kalau dia mendeteksi pohonnya mulai miring, dia akan otomatis melakukan rotation atau menyeimbangkan pohonnya kembali. Hasilnya, AVL tree menjamin performa terburuknya tetap cepat. Masuk ke pertanyaan terakhir. Apa bedanya tree dan graph? Oke, mari kita lihat tree atau pohon nih. Ciri utamanya adalah hierarkis, seperti struktur organisasi. Nah, selalu ada satu root atau akar sebagai titik awalnya. Jadi kalau misalkan kita bayangkan seperti pohon, root ini adalah akar sebagai titik awalnya. Nah, hubungannya adalah parent child, dan satu anak hanya boleh punya satu parent. Yang paling penting, tree tidak boleh ada siklus. Kalau jalur yang berputar kembali ke node yang sama, itu tidak diperbolehkan dalam tree. Nah, sedangkan graph pada dasarnya adalah kebalikannya. Strukturnya adalah jaringan gitu. Jaringan kalau kita asumsikan sebagai jaringan internet, jaringan network. Nah, umumnya tidak ada root nih. Jadi semua node atau vertex setara. Hubungannya many to many atau satu node bisa terhubung ke banyak node lainnya. Dan tidak seperti tree, graph boleh memiliki siklus. Oke, dari pertanyaan tadi, kita langsung menjawab bagian kedua dari pertanyaan 4. Mengapa tree tidak memadai untuk memodelkan jejaring sosial? Jawabannya adalah karena jejaring sosial seperti Instagram atau Facebook adalah contoh klasik dari graph, bukan tree. Oke, jawabannya seperti yang dialaskan tadi, dan ada 3 alasan utama kegagalan tree. Yang pertama, hubungan di jejaring sosial itu non hierarkis, seperti pertemanan itu setara. Nah, di dalam jejaring sosial itu tidak ada atasan atau bawahan seperti yang dipaksakan oleh tree. Nah, kegagalan kedua nih, di jejaring sosial, siklus pertemanan sangat umum terjadi. Seperti contohnya nih, saya kenal Budi kenal Citra, dan Citra kenal saya. Nah, itu adalah sebuah siklus yang secara definisi dilarang dalam struktur tree. Oke, ketiga, tidak ada root atau tidak ada akarnya.
Jadi siapa pengguna pusatnya atau rootnya itu tidak ada di dalam jejaring sosial. Nah, dari semua pengguna Instagram tentu saja tidak ada pengguna awalnya gitulah istilahnya. Oke, karena itulah kesimpulannya jejaring sosial harus dimodelkan sebagai guard gitu. Di mana kita sebagai pengguna adalah vartex atau simpul dan pertemanan kita adalah edge atau penghubungnya gitu. Oke, demikian presentasi saya mengenai analisis struktur data ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.